Hai, halo semuanya. Selamat sore. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Menina Putri Wismurti. Saya kepala program film dari 100% Manusia Film Festival tahun 2020. Terima kasih sudah hadir kembali bersama saya bergabung di acara 100% Manusia Film Festival Instagram Live yang kami adakan biasanya setelah ada pemutaran film. Terkait dengan pemutaran film yang kami putar selama festival 100% Manusia Film Festival berlangsung dari tanggal 3 Desember sampai tanggal 10 Desember. Dan hari ini kita akan ngobrol bareng dengan sutradara film dari Indonesia, yaitu Mas Dirmawan Hatta, yang filmnya baru saja kita putar di festivalscope.com, yaitu film berjudul Sebelum Berangkat dari tahun 2018, dan kita putar tadi di jam 2 siang di festivalscope.com. Filmnya sendiri baru diputar di hari ini dan masih tersedia sampai 5 hari ke depan, jadi sampai tanggal 11 masih ada filmnya, jadi kalian masih bisa nonton sampai tanggal 11. Silakan ditonton filmnya sampai 5 hari ke depan untuk film Sebelum Berangkat. Cuma buat teman-teman yang sudah menonton, mari bergabung, atau mungkin yang belum menonton juga silakan mari bergabung bersama kami untuk ngobrol bareng dengan sutradaranya langsung, Dirmawan Hatta. Nah, filmnya sendiri kami pilih karena selain ceritanya yang sangat, buat saya sangat romantis, tapi juga mengangkat isu-isu yang terkadang kita lupakan, terutama juga ceritanya sendiri mengangkat kisah yang ada di Indonesia bagian timur yang terkadang kita sendiri jarang lihat ada di bioskop kita. Dan cerita-cerita ini penting untuk kita angkat, penting untuk kita ketahui, dan karakter-karakter yang menarik di dalam film Sebelum Berangkat ini sangat buat saya pribadi sangat ingin saya kenal lebih jauh, walaupun mungkin buat teman-teman sangat berbeda dari orang-orang kebanyakan, tapi justru karena perbedaan itulah dan keberanian mereka lah yang membuat film ini menurut kami sangat cocok untuk 100% Manusia Film Festival, terutama dengan tema keberanian yang kami usung tahun ini. Dan kalau kalian belum sempat nonton, kalian harus segera nonton filmnya. Masih ada tiketnya, masih bisa segera di booking, walaupun sangat terbatas, jadi segera di booking dari sekarang. Bila teman-teman ada pertanyaan, silakan ditanyakan dalam bahasa Indonesia saja, karena kita akan mengadakan sesi ngobrol bareng dengan Mas Dirmawan ini dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Sumba, karena filmnya, walaupun filmnya dalam bahasa Sumba. Oh ya, filmnya dalam bahasa Sumba tapi ada teks bahasa Indonesia, jadi jangan khawatir, kalian bisa booking tiketnya sekarang, bisa tonton filmnya. Filmnya masih tersedia sampai 5 hari ke depan. Begitu kalian booking tiketnya, nanti filmnya akan tersedia dan tersimpan di library kalian, di list kalian. Lalu ketika kalian pencet play, filmnya akan tersedia dalam waktu 30 jam ke depan. Tapi kalau belum sempat nonton di hari ini, kalau kalian baru bisa nonton besok malam, itu juga masih bisa tersedia. Jadi kalau belum dipencet play, dia masih tersedia 5 hari ke depan. Tapi kalau sudah dipencet play, kalian bisa menontonnya dalam waktu 30 jam ke depan. Kalau kalian sudah nonton sekarang, kalian masih bisa nonton nanti malam lagi. Jadi bisa nonton berulang kali. Oke, Mas Dirmawan sudah bergabung. Buat saya pribadi, saya mengenal Dirmawan sudah cukup lama dari ketika beliau menulis bersama Mila di Laut Bercermin, The Mirror Never Lies, dan juga ketika film The Toilet Blues. Oh, sebentar, ini Halo. Halo. Apa kabar? Selamat sore. Selamat sore semuanya. Ya. Lagi di Kabar mana, Mas? lagi di rumah. Baik.
Kamu dirimu lagi di apakah di Jakarta atau di Jawa atau Di jangan-jangan malah di Indonesia Timur? di rumahku di Magelang. Demikian. Di Magelang. Betul, ya Jawa Tengah. Bagi yang tidak tahu Magelang. Oke, gimana situasi di Magelang sekarang, Mas? Oh, ya semakin banyak yang merah gitu, tapi ya biasa-biasa aja lah. Banyak orang yang tidak juga terlalu eh, memikirkannya karena mereka harus terus beraktivitas dan seterusnya. Tapi ya semuanya tampak normal sih. Ya, new old normal. Bioskop gimana? Udah buka belum? Belum, sama sekali belum. 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 Sama sekali belum buka. Ya, iya. Tapi kalau syuting film atau syuting iklan gitu, piye Mas? Masih bisa jalan? Kalau saya sendiri enggak ya, saya sendiri lebih banyak lakukan workshop-workshop kami sendiri gitu di beberapa tempat di sekitar sini aja lah. Tapi kalau teman-teman sudah banyak yang produksi saya rasa ya. Kalau kami sih Jadi enggak. dirimu, jadi dirimu bersama Sinema Tumbuh Sinema Tumbuh Rakyat masih sering mengadakan workshop atau bagaimana? Ya, Apakah harus berhenti dulu saat ini? kami sebenarnya juga setahun terakhir itu pengen punya kayak semacam ya, laboratorium media rakyat gitu ya, artinya yang memang tidak dalam waktu yang terbatas 1 bulan 2 bulan gitu, tapi lebih permanen gitu. Jadi kami memilih beberapa lokasi yang terjangkau di sekeliling kami gitu dan mencoba untuk elaborasi apa yang bisa dilakukan di ya 1-2 kampung lah di sekitar. Kami punya workshop yang reguler gitu di kampung-kampung itu. Jadi dirimu datang dari kampung ke kampung gitu? Ya, semacam itu. Kayak tukang edit lanjut kira-kira ya. Setiap minggu datang seterusnya semacam itu ke kampung gitu. Ada yang berubah nggak sih Mas selama new normal ini workshopmu? Oh, tentu saja ya ada sejumlah rencana workshop yang pending gitu ya, terutama di tempat-tempat yang memang jauh gitu di luar Jawa dan seterusnya gitu. Kemudian kami seharusnya juga sudah memulai seri workshop yang ketiga gitu di tahun ini, sekitar seperempat tahun terakhir inilah kira-kira, tapi juga tertunda karena tidak dimungkinkan untuk membuat kerumunan gitu. Jadi kalau sekarang kami membuat kerumunan di kampung-kampung yang kami datangi sekarang lebih karena mereka kenal kami terusnya seperti itu, jadi tidak terlalu banyak melibatkan komunitas gitu ya, jadi bisa lakukan sambil taruh gerilya gitu. Jadi pesertanya pun juga lebih terbatas ya Mas ya? Ya, betul. Tapi juga di saat yang sama, karena ini dimaksudkan sebagai dan permanen, maka juga banyak hal yang tidak tertangkap dalam kami sebelumnya memang jangka waktu pendek gitu ya, minggu, 10 hari, 1 bulan seperti itu. Oke. Jadi ada beberapa mungkin sistem pengajaran dan kurikulum juga yang harus disesuaikan ya dengan situasi normal kenormalan baru ini. Ya, tentu. Tapi juga pada saat yang sama, kami ini kan bukan hanya sekadar semata-mata mengajarkan misalnya penulisan cerita kah, atau pemakaian kamera kah, atau filmmaking pada khususnya gitu, tapi yang kami merasa diperlukan itu adalah bagaimana kemudian mereka menyadari cerita atau narasi yang ada di hidup mereka dalam kampung mereka ini. Dan karena bagian besar yang kami temui adalah bahwa anak-anak muda yang dalam tanda kutip abai, untuk tidak mengatakannya tidak peduli gitu ya, tapi proses untuk kemudian merekoleksi gagasan mereka atau ingatan mereka tentang tempat-tempat yang mereka hidupi selama ini memang tidak bisa serta-merta gitu ya. Jadi harus ada satu proses ngobrol yang lama, ketemu yang lama, berinteraksi yang lebih lama dan seterusnya. Jadi pandemi dan lockdown ini memberi kesempatan untuk itu, saya rasa.
Oke, iya. Jadi ada ininya ya, ada kayak semacam sisi baiknya juga ya dari pandemi ini. Tentu saja, tentu saja. It's the end of the world and Oke, we feel fine. exactly, yes. Mas, Iya. sebelum kita ngobrolin soal, aku pengen ngobrol Hmm. tanya lebih banyak soal sinema tumbuh rakyat sih, cuma sebelum kita ngobrol itu kita ngobrolin Hmm. filmmu dulu ya, yang sebelum berangkat. Iya, iya. Silakan. Iya kan teman-teman di sini baru aja selesai nonton nih tadi jam 2 Oke. di Festival Scope di 1% Iya, Manusia Film Festival. iya. Mungkin bisa diceritakan inspirasinya kenapa sih sampai jauh-jauh ke Indonesia Timur untuk mengangkat ceritanya Maya, Erlis, dan Mardi? Iya. Pertama harus disadari bahwa kami berkolaborasi dengan sebuah lembaga pendana gitu ya, yang memang memiliki concern di bidang inklusi sosial, kurang lebih demikian, yang namanya program peduli, seperti itu. Jadi kami membicarakan sejumlah alternatif lokasi gitu ya, yang kemudian dalam preferensi mereka kemudian dipilihkan Sumba. Kenapa Sumba di antara lokasi-lokasi yang lain? Itu karena pertama tema yang kami kelola itu tentang difabilitas, terus kemudian struktur sosial masyarakat Sumba sendiri juga apa ya, dari satu sisi bisa tampak banyak problem yang muncul di sana karena apa ya, dalam tanda kutip penggolongan yang rigid gitu ya, antara misalnya kaum ningrat dan tidak ningrat dan seterusnya, seperti itu. Dan kemudian beban sumber daya alam yang memang terbatas dalam kerangka pandang tertentu tentu saja, serta beban sosial di mana mereka terbebani oleh banyak beban sosial dalam bentuk sumbang menyumbang, mas kawin dan seterusnya, seperti itu yang memang jadi persoalan besar gitu. Jadi ada sejumlah irisan problem di Sumba yang membuat itu menjadi menarik untuk didatangi. Kira-kira demikian. Jadi dan ini juga bukan salah satu-satunya apa namanya, tempat terpencil yang kami datangi, karena misalnya ketika kami datang ke Pipikoro di Sigi di Sulawesi Tengah, kami berhadapan dengan, bukan berhadapan ya, tapi kami menggauli persoalan masyarakat adat terpencil misalnya. Demikian juga ketika kami datang ke Kangean di Sumeneb, kami juga menghadapi persoalan yang kurang lebih sama, ditambah juga dengan persoalan gender gitu ya, pernikahan anak dan seterusnya. Kurang lebih demikian. Oke. Nah, untuk tadi yang dirimu bilang itu ningrat dan tidak ningrat serta adanya perbedaan strata itu, apakah itu juga yang jadi salah satu inspirasi ketika Maya ada konflik antara Maya dan Oscar ketika mau menikah juga? Tidak sepenuhnya demikian ya, tidak sepenuhnya demikian. Tapi memang uh, itu bukan persoalan yang kami sentuh secara langsung. Tapi artinya memang ada kayak apa ya, suprastruktur tertentu gitu ya, yang memang memisahkan si A dan si B dalam tanda kutip golongan sosial yang berbeda-beda, dan itu memiliki impact juga dalam bagaimana cara mereka bergaul satu sama lain. Hmm, dalam cerita Maya memang ada persoalan seperti itu juga, tapi yang lebih kami tekankan itu saja karena identitas dia yang difabel itu gitu, yang dia berbeda dengan yang lain, kemudian menghasilkan persoalan-persoalan domestik berikutnya ketika dia tidak menikah, dia berpacaran dan seterusnya. Saya rasa itu. Oke. Nah, sementara juga ada juga tokoh Mardi. Ya, ya, betul, betul. Ya, Hmm. buat saya pribadi, saya sangat Hmm. sangat favorit dengan tokoh Mardi ini karena walaupun dia bertubuh mini, tapi semangatnya sangat tinggi dan dia sangat. Saya ingin meluruskan rambut saya karena saya ingin orang-orang tetap menganggap Ya, saya gitu. ya, Jadi, betul, persis, persis, betul ya. Ya, Madi juga menjadi salah satu favorit kami gitu ya. Cuma juga karena bagaimana cara keluarganya, kan mereka sangat support dengan apa yang diinginkan oleh Mardi, dan juga tidak memperlakukannya dengan yang berbeda. Saya rasa itu menjadi satu hal yang sangat penting gitu dalam kasus ketika kita berada dengan atau apa namanya, mengelola persoalan difabilitas, karena pada banyak kisah lain di dalam workshop kami, justru yang kami temukan tantangan terbesar justru datang dari keluarga dekatnya.
artinya dari rumahnya sendiri sudah apa ya termarginalisasikan begitu. Nah, Mardi ini agak khusus karena dia punya dukungan dari keluarganya gitu dan menghasilkan juga kepercayaan diri yang luar biasa menurut saya gitu dari sosok Mardi. Gitu Mbak Putri. Iya ya. Lalu juga ada sosok Erlis juga ya yang tulis. Nah, kebetulan juga saya punya teman yang adiknya serupa, maksudnya memiliki orang tua yang bagaimana cara menanganinya tuh sama seperti orang tuanya Erlis ketika Erlis mau pergi ke Surabaya untuk berdeklamasi, tapi justru tidak boleh karena takutnya sebenarnya orang tuanya berniat baik ya untuk melindungi anaknya, tapi justru malah terkadang tindakan yang diambil yang mungkin dipikir melindungi ini justru malah membatasi pergerakannya dan jadi tidak bisa klik, tidak bisa nyambung untuk berkomunikasi atau berinteraksinya ya. Nah, kalau dari dirimu sendiri sebagai sutradaranya itu, apakah ada interaksi-interaksi tertentu yang juga menjadi halangan ketika berusaha untuk mengangkatnya ke dalam layar kaca? Tentu saja ada sejumlah subplot atau kisah gitu ya yang memang kemudian pada akhirnya kami memilihnya untuk tidak mengangkatnya di dalam workshop gitu ya, dalam film, tapi muncul di dalam workshop gitu. Tentu saja karena kemudian kita juga ini pendekatan pembuatan film yang memang sangat bergantung pada kerjasama kedua belah pihak antara tamu seperti kami dengan tuan rumah seperti mereka gitu ya, yang memang bermaksud untuk menghasilkan sebuah karya bersama gitu. Dalam hal ini tentu saja harus ada semacam kesepakatan bagaimana kemudian cerita ini hendak ditampilkan. Nah, justru sebenarnya yang menarik dari subplotnya Erlis adalah karena di situ kami bisa menyatakan apa yang tadi saya bilang, bahwa sebenarnya kadang-kadang yang menjadi pihak yang memarginalkan dalam tanda kutip atau tidak dalam tanda kutip dari suatu sosok difabel itu justru datang dari orang terdekatnya sendiri. Jadi dia kayak membawa beban yang terlalu besar dari seluruh prasangka masyarakat, mengumpul pada dirinya dan meletakkan si anak atau kerabatnya ini dalam satu penjara tertentu gitu yang justru sebenarnya ini adalah tantangan terbesar yang menjadi sangat berbeda dengan kasus Mardi yang sangat berbeda perlakuannya dengan dari keluarganya gitu. Jadi meskipun ini juga ada pemfiksian ya dari plot semacam ini gitu, tapi dua sosok itu menggambarkan dua perlakuan yang berbeda terhadap yang berbeda ini. Seperti itu. Ya, oke. Nah, untuk castingnya sendiri gimana nih, Mas? Agak rumit ya membicarakan casting karena tentu saja kami tidak melakukan casting sebagaimana casting yang kami berlangsungkan dalam dunia yang berbeda gitu kan, dalam dunia film yang berbeda gitu. Tentu saja yang kami lakukan adalah bagaimana si kisah ini pertama kali dapat berkembang lebih dahulu dalam kelengkapan dramatik yang kami bayangkan, dan pada saat itu di samping cerita ini menjadi milik si penuturnya, tapi juga menjadi milik kolektif karena dia diceritakan berulang kali, dibahas berulang kali di hadapan teman-temannya yang lain, seperti itu. Kebetulan Mardi sanggup memainkan si tokoh ini, yang tentu saja juga sudah kami fiksikan bersama-sama dengan support yang lain. Jadi kami seperti menaruh hidung seseorang di atas mulut orang lain gitu untuk menjadi wajah yang baru sama sekali, tapi tidak juga benar-benar sebuah wajah yang fantastis gitu ya, tapi real lah, organik lah seperti itu. Nah, castingnya tentu saja kemudian kami membayangkan bahwa si penutur itulah yang akan memainkannya, karena dengan demikian maka teks atau kisah atau plot yang dia miliki
itu sudah menjadi tubuhnya. Dan tubuh yang memiliki cerita inilah yang saya rasa kemudian menjadi sangat potensial untuk ditangkap sebagai sebuah karakter di dalam sebuah film fiksi seperti itu. Jadi castingnya berjalan dengan cara demikian. Seperti halnya misalnya kisah apa namanya Erlis, kemudian kisah Maya. Meskipun seluruhnya juga adalah kisah dia, tapi dia tahu bahwa kisahnya bisa langsung seperti halnya yang kita fiksikan bersama. Jadi dia tahu apa yang dia harus dia lakukan, emosi seperti apa yang dia miliki, dan kami para fasilitator ya yang datang ke sana atau pembuat film yang sebagai tamu ini sebenarnya kemudian hanya semacam memulung ide saja gitu dari mereka. Jadi kami mengambil serpi-serpi itu kemudian menyusun sama-sama menjadi satu gambar besar gitu, dan pada akhirnya di akhir proses ada satu dimensi atau sisi lain gitu yang mereka kemudian lihat. Nah, ketika dalam situasi yang demikian, maka apa yang kami bayangkan bahwa ada satu posisi kritis dari komunitas ini terhadap persoalannya menjadi maka di luar dari hasil atau output sinematiknya, terutama kami membayangkan bahwa prosesnya itu sendiri sudah menghasilkan makna tertentu buat peserta. Kira-kira itu yang berlangsung. Jadi kayak seperti ini ya, kayak membuat puzzle ya. Jadi dari kepingan-kepingan yang ada, kalian sebagai fasilitator berusaha untuk menjadikannya menjadi sebuah gambaran besar. Iya, tentu saja. Ini puzzle. Iya. Ya. Tadi menjawab juga ada pertanyaan juga tadi, riset apa sih yang dilakukan ketika saat workshop actingnya. Jadi berdasarkan jawabanmu tadi, ada beberapa yang diambil memang dari cerita-cerita teman-teman yang ikutan workshop ini, lalu kalian sebagai fasilitator berusaha untuk merangkainya menjadi satu. Iya. Nah, kalau untuk prosesnya sendiri dari mulai workshop sampai akhirnya selesai syuting itu berapa lama sih? Kami berada di lokasi itu sekitar 35 hari. Rata-rata kami berada di lokasi sejauh itu. Jadi mulai pertama kami datang, kenalan dengan komunitas, kemudian merekrut peserta seperti itu, tapi kemudian waktu tulisan, rencanaan, dan syuting semuanya diselesaikan di 35 hari. Kira-kira itu yang kami punya. Nah, lalu tantangannya sendiri apa tuh selama syuting ini, selama 35 hari ini? Sebenarnya juga sebagian yang terbesar adalah ketika kami membawa peserta ke dalam satu dinamika kegiatan yang baru gitu ya. Yang semula mereka misalnya bekerja sebagai pedagang, kemudian tiba-tiba mereka punya rutinitas dengan segala macam tantangannya tentu saja. Ya, tantangan terbesarnya justru ketika ini adalah sebuah permainan yang asing, sama-sama asing sesungguhnya. Filmmakingnya buat mereka asing, tapi juga kami terrain, medan, kebiasaan segala macam asing. Jadi kami kayak seperti mengkolaborasikan rasa asing itu gitu menjadi sesuatu yang diharapkan dapat berkomunikasi sama lain ya. Itu tantangan terbesarnya. Ya sederhananya kemudian kita harus mempelajari tabiat teman-teman dan mereka juga mempelajari tabiat kami seperti itu kan. Sebagaimana halnya pergaulan lah sebenarnya, tantangan-tantangan pergaulan. Bagaimana yang kita temukan dalam dunia di luar pembuatan film. Kurang lebih sama sih sebenarnya. Tapi ya itulah kira-kira yang belum pernah selesai sepenuhnya kan soal-soal pergaulan di antara kita ini kan. Iya, jadi kayak lagi PDKT aja ya Mas ya? Karena sama-sama asing keduanya. Betul. Ada satu cerita sedikit gitu ya. Oh ya, silakan Mas. Silakan. Ketika kami melakukan workshop di Kangean untuk film satu yang judulnya Istri Orang itu kan selama hampir mungkin 5-7 hari kami nggak punya peserta. Bayangkan kami nggak punya peserta sama sekali. Iya, jadi tidak ada yang mau gitu. Jadi apa yang dilakukan adalah bergaul bersama mereka, kemudian karena di situ ada di perapatan kampung dan banyak orang di situ berkumpul untuk sok ake itu, bikin batu ake. Ya itu yang kami lakukan. Kemudian lama-lama cerita itu kemudian baru di hari ke-5 atau ke-6 baru kemudian ada peserta, baru kami mulai
oh ya mari kita seperti itu. Hal-hal seperti itulah kadang-kadang kita juga harus melupakan proses bahwa kita lagi bikin film, kita cuma sedang bergaul aja sebenarnya. Bikin film nomor Iya, sekian lah, justru itu bagian dari kehidupan yang sesungguhnya. Semacam itu. Iya, justru itu yang bikin menarik ya, bahwa ada proses yang nggak cuma kalau bikin film orang berpikirnya datang ke studio, syuting, udah kelar. Enggak, justru pada ada interaksi-interaksi kecil yang lebih intim, yang kayak simple nongkrong bareng, rokok di luar, atau minum teh botol, tapi sambil ngobrol justru malah lebih kerasa ya Mas ya, masa Iya, PDKT-nya. iya, iya, iya. Dan saya rasa apa ya, ini yang kami sedang mencari cara juga untuk bagaimana cara mencatat pengalaman-pengalaman pertemuan yang semacam ini ya dengan mereka, karena Ya, pada kebanyakan dari aktivitas apa yang disebut dengan NGO atau LSM itu dalam kerangka yang programatik gitu ya, yang datang mungkin 3 hari paling lama seminggu, dan kemudian ada sebuah program yang dengan apa tujuan-tujuan yang gigantik gitu ya. Kadang-kadang saya merasa bahwa bagaimana ya cara kemudian itu program dibuat kalau bergaulnya cuma 3 hari 5 hari, sementara kita sedang bicara pemberdayaan misalnya, kita bicara betul. dan seterusnya seperti itu. Nah, kami punya pengalaman Ya, yang lebih jauh dari itu, atau berbeda lah setidaknya itu, karena kami bergaul rapat dengan mereka kayak KKN zaman dulu gitu. Cuma kalau iya, zaman dulu era saya gitu, KKN paling lama paling jauh bikin programnya bikin papan nama gitu lah kira-kira. Seandainya punya gagasan yang lebih jauh tentang hal-hal seperti ini mungkin akan jadi lebih baik gitu. Ya itulah kesempatan yang kami punya, dan ada banyak hal di luar filmmaking ini sendiri yang sebenarnya sangat menarik ya. Yang tepat seperti yang kami bayangkan, bahwa sebagian besar dari kerja kreatif kami adalah juga sebagian besar adalah kerja-kerja pergaulan dan organisasian. Kerennya begitulah iya, kira-kira. iya, betul. Yang menarik dari workshop kami itulah yang kami temukan. Ya, Mas, ini udah ada banyak pertanyaan dari teman-teman yang Iya, menonton saat iya, ini, dan juga dari yang sebelumnya tadi kita sempat buka kotak pertanyaan di 100% oke. Malaysia Film Hmm, Festival di akunnya. Ada satu pertanyaan ini, tadi kalau kesulitan tadi kita sudah sempat ngobrol ya, iya, tantangannya iya, apa, sempat dijawab. iya. Lalu ada reaksi, ada juga yang bertanya, Vanisi, dia bertanya reaksi dari masyarakat setempat, bagaimana, apakah mereka bersifat terbuka atau tidak di awal-awal pembuatannya? Hmm, hmm. Ya, saya jawab begini. Dalam setiap kegiatan yang kami lakukan, kami selalu menggunakan Mhm. satu pihak tuan rumah. Itu bisa bermacam-macam ya. Artinya kami bisa berhubungan dengan kepala desa, kami bisa berhubungan dengan seseorang yang berpengaruh mungkin atau suaranya didengar di sana. Yang lewat pihak-pihak ini, tuan rumah ini, kami bisa menjelaskan tujuan-tujuan kami seperti itu. Nah, Mhm. ketika kemudian ada host gitu ya, maka kemudian segala sesuatunya menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Ya selebihnya kemudian pertanyaan-pertanyaan apa sih filmmaking tidak akan pernah terjadi yang formal, itu berjalan bersama dengan proses aja gitu ya. Artinya tidak ada satu pembelajaran yang formal. Oh ini kamera begini begitu, adeganan begini, enggak terjadi begitu aja gitu. Kalau kemarin Ya, cerita seperti itu, mari kita lakukan lagi, tapi di tempat yang ini misalnya seperti itu. Hal yang berlangsung secara alamiah saja gitulah. Nah, reaksinya bisa bermacam-macam tentu saja, tapi Mhm. kami memang salah satu tantangannya adalah juga bagaimana menyampaikan niat dan maksud kami gitu. Yang mungkin itu tidak selalu gampang dipahami di awal seperti di Kangean, tapi ketika mereka melihat apa yang kami lakukan dan seterusnya, lama-lama juga biasa aja gitu. Dan itu juga yang kami butuhkan, bukan hanya semata-mata untuk kelancaran filmmaking gitu, tapi juga karena ya, ini orang-orang ini harus anggap bahwa kami bukan benda asing, atau kami yang pegang kamera ini bukan sosok asing. ya, Karena kalau ini masih dianggap asing, ya, maka apa yang ingin dicapai pasti akan luput kira-kira gitu. Karena yang akan yes. dicapai ini mereka menjadi bermain, mereka menjadi acting dalam itu yang sesungguhnya sedang dihindari kan. Bagaimana kemudian mereka Ya. berekspresi se seleluasa mungkin, itu yang coba kami cari selalu. Hmm. Ya,
Ya, betul. Nah, Ya. lalu ini pertanyaan selanjutnya dari FRBLQS. Ada beberapa yang sudah dijawab juga seperti berapa lama waktu produksi. Nah, Ya. sekarang dia menanyakan ada nggak sih selama proses produksi momen yang paling tidak terlupakan? Ya, tentu ada. Ada banyak gitu ya momen yang tidak terlupakan. Salah satunya kalau yang di Sumba itu begini. Ketika kami belum terlalu paham bagaimana ekspresi bahasa mereka, kami kira mereka ini sedang marah, tapi ternyata sedang merayu gitu. Apa ya? Kayak berantem. Oh, itu kenapa kok marah-marah? Enggak, itu enggak marah-marah. Mereka lagi apa namanya? Justru kali ini ekspresi ekspresi rayuan gitu. Itu yang apa ya? Apa ya? Mengesankan sekali gitu karena kemudian tiba-tiba kami merasa bahwa kami yang di belakang kamera kami dan teman-teman itu semua itu mungkin punya gagasan yang berbeda tentang apa yang terjadi di depan kamera. Artinya kemudian ini kayak film yang membuat dirinya sendiri. Kami ini kayak hanya sebagai saksi-saksi belaka gitu yang ya coba untuk memenuhi kebutuhannya apa gitu. Oh, perlu kamera, kami sediakan kamera, kami macam ribet. Macam sinema lillahi ta'ala gitu. Kami tidak punya kontrol yang rigid terhadap apa yang berlangsung di depan kamera dan kami juga bahkan tidak punya kontrol yang rigid terhadap yang di belakang kamera. Jadi kayak apa ya? Kayak ada apa aja sama peristiwa mengasih apa gitu. Baru kemudian di editing kita bicara hal yang lain sama sekali kemudian. Kira-kira itu ekspresi-ekspresi kultural yang tidak selalu bisa dipahami ternyata juga membawa pada pemahaman wawasan yang lebih jauh. Salah satunya itu kesan. Okay. Kemudian silakan. Nggak, silakan Mas. Ada satu peristiwa di workshop yang lain di Kangean film ini ya. Orang itu adalah bahwa salah satu peserta workshop tiba-tiba menikah di tengah workshop tanpa disetujui oleh orang tuanya. Iya. Jadi kawin lari, Mas. Kawin lari jadi kawin lari. Iya, kawin lari. Dan ketika kami tahu dia kawin lari, maka kemudian kami syuting dia ketika dia menikah. Oh, ternyata Mas, besok saya ikut workshop lagi kok setelah menikah. Jadi bagian dari film. Nah, peristiwa masuk ke film. Hampir tidak mungkin untuk kami tangkap, kami jadikan sebagai input kreatif gitu. Kalau kami tidak punya fleksibilitas yang kami bayangkan dalam metode workshop organik kami, kira-kira gitu. Itu salah satu pengalaman. Ya. Waduh. Tapi semoga nggak dikejar-kejar sama orang tuanya ya, Mas. Jangan-jangan dituduh penyebab anaknya kawin lari. Oke, ini juga ada pertanyaan lainnya. Mas Hatta sejak umur berapa sih udah ada ketertarikan di film dan memutuskan untuk niat di sana? Oh, sebagai penonton saya mulainya dari SD ya, karena dulu kan 80-an lah ya, karena orang nonton film gitu. Karena dianggap bahwa nonton film itu merusak moral lah, membuat justru karena itu kemudian saya jadi pengen nonton banyak kira-kira itu. Kemudian yang berikutnya ketika di kampus gitu, di kampus ada klub yang namanya Kine Club gitu ya, di mana kami menonton, membahas ya seperti itu. Itu ketika kemudian perjumpaan dengan film itu menjadi lebih serius dalam tanda kutip karena juga berhubungan dengan mata kuliah dan ilmu yang kami pelajari seperti itu. Dan kemudian dari sana ya terus lanjut bertemu dengan teman-teman KJ misalnya waktu itu yang membuat program sinema kami bawa film-film aneh-aneh kemana-mana dan diputar di kampus kami di Jogja misalnya seperti itu dan kemudian ya berkenalan lebih jauh dengan pihak ya banyak orang yang di film Mas Garin misalnya dan seterusnya kemudian bekerja sebagai kru dan mulai 2001 dan seterusnya kemudian sampai sekarang kira-kira demikian.
Oke. Nah, tadi itu pertanyaan dari Magnis.ptr, sekarang dari Rani. Pertanyaannya adalah, what was the hardest artistic choice you made in the making of this film? Oke, the hardest artistic ya. Oke. Mungkin ada Agak adegan yang harus di-cut atau apa gitu. eh, terutama sebenarnya pertama kali adalah bagaimana kemudian kami bisa menyepakati tidak-tidaknya di antara peserta workshop memilih cerita yang mana Hmm. yang sedang kami yang kita mau filmkan, karena di dalam workshop ada banyak cerita. Bagian dengan baik, gampangnya dari awal sampai akhir itu ada tanggalnya, ada yang hanya perca-perca, kemudian kami pilih, kadang-kadang kami campur satu sama lain menjadi cerita baru dan seterusnya, dan kemudian akhirnya kami punya opsi cerita satu, dua, tiga misalnya, yang kami bicarakan kita mau ngomongin yang mana nih, yang satu, yang dua, apa yang tiga, ini beda-beda. Nah, seringkali kemudian pilihan kami sebagai tamu gitu ya, itu berbeda dengan apa yang mereka anggap penting untuk dibicarakan. Misalnya nih dalam kasus film lagi-lagi Kangean misalnya, yang mereka ingin bicarakan adalah bagaimana penampakan Kangean sebagai tujuan wisata, yang memang pantainya bagus-bagus sekali di sana. Tapi menurut kami bukan itu urgensinya. Urgensinya adalah bagaimana kemudian menampilkan persoalan sebagai anak muda yang sering berhadapan dengan pilihan yang terbatas dan membayangkan bagaimana masa depan Kangean. Kira-kira begitu. Artinya di tingkat awal ketika memutuskan untuk membuat cerita semacam apa, itu yang krusialnya, karena di saat itulah kemudian juga kami berhadapan dengan apa ya, perdebatan yang memang berangkat dari titik berdiri yang berbeda ya, sebagai orang luar dan sebagai orang dalam, tapi dua-duanya Ya. sama milik mereka kisahnya. Kalau selebihnya pilihan-pilihan artis yang karena kami beranggapan bahwa ya harusnya cara-cara organik, maka hampir semua yang kami bayangkan, karena cara kami memandang seperti itu sudah disediakan oleh lingkungan. Rumah yang seperti apa, lanskap yang seperti apa, kemudian apa namanya, properti, manusia, karakter dan seterusnya seperti apa. Karena kami Ya. berangkat dari paradigma yang demikian, maka dengan sendirinya itu dimudahkan, dikasih lah gitu. Itu yang terjadi selama proses. Tapi bagaimana kemudian merangkai seluruh input artistik ini menjadi satu statement yang paling penting sebuah kolektif workshop, itu yang memakan waktu yang agak lama. Tantangannya terbesarnya di sana. Oh, oke. Untuk jadi keputusan-keputusan artistiknya itu yang justru malah akan agak lama sedikit ya, Mas ya? Iya, betul, persis. Ketika di awal kita mau bikin statement apa nih film ini, itulah. Ya, ya. Nah, ini juga ada si Rani bertanya lagi, tadi ada tambahannya di sini. Apakah Anda ikut menulis naskah film ini dan juga dalam pre-production dan post-productionnya? Oke. Kalau dalam post production sepenuhnya kami bawa balik ke Magelang dan kami kerjakan sendiri, tentu saja dengan satu dua konsultasi bersama teman-teman di sana gitu, dalam keterbatasan jana ini. Kalau kepenulisan sebenarnya ini yang juga menjadi kami itu tidak pernah punya manuskrip yang gitu, skenario, taruh kata gitu, manuskrip skenario itu tidak pernah ada. Jadi yang kami punya itu catatan-catatan, mungkin kalau bahasa teknikalnya treatment mungkin ya, yang itu pun kami tulis bukan dalam secara teknis, bukan di Microsoft Word, tapi kami tulis dalam Microsoft Excel, lebih karena kemudian gampang dipindah-pindah ke sana kemari, tergantung apa yang terjadi di lapangan, seperti itu. Jadi Biar lebih portable. ya lebih open source gitu lah, kira-kira gitu. Jadi karena kami sering berhadapan dengan kami tidak bisa memaksa, misalnya ketika peserta workshop misalnya taruh kata pemain utama pada hari itu Yes. harusnya datang, tapi kemudian juga ada kerabat yang meninggal. Tentu saja kami harus
keadaan itu dengan seikhlas-ikhlasnya gitu kan. Maka untuk mengatasi hal seperti itu, maka kemudian kita mencari kemungkinan yang lain yang itu akan menjadi semakin sulit ketika ada barang yang namanya skenario. Tentu saja tidak ternaskahkan, tapi tidak dalam bentuk skenario yang rigid yang membuat juga pemain-pemainnya ini harus mengatasi karena begitu mereka dialog dengan hafalan maka jadi problem hal-hal seperti itu. Jadi kalau dalam soal skenario memang tidak ada skenario karena kami hanya punya hal-hal yang di dalam workshop. Kira-kira demikian yang terjadi. Oke. Lalu ini juga ada pertanyaan, apakah film-film Indonesia saat ini sudah mulai banyak yang mengangkat isu mengenai hak asasi manusia, Mas? Saya rasa kok banyak ya. Saya rasa banyak ya. Meskipun belum atau tidak menjadi mayor isu gitu ya, tapi banyak sekali gitu. Bahkan sebenarnya saya berharap begini ya, kalau boleh berharap gitu, kita akan punya tontonan-tontonan film atau yang dengan sendirinya mengedepankan atau mengolah isu-isu yang sifatnya hak asasi manusia tanpa kita harus mengatakannya bahwa kita sedang bikin film HAM misalnya seperti itu. Karena saya merasa bahwa semakin dewasa alam berpikir dan alam kreatif kita, maka dengan sendirinya gagasan-gagasan yang menyangkut masa depan peradaban kita sebagai manusia itu akan dengan sendirinya terintegrasikan tanpa harus diada-adakan seperti itu. Tapi sebagai catatan film kita, saya rasa sudah semakin banyak yang bicara tentang apa yang disebut dengan hak asasi manusia atau bicara tentang kaum minoritas, semakin banyak. Itu. Jadi jumlah filmnya semakin banyak, tapi akan lebih penting lagi bila memang tidak perlu diada-adakan, namun memang sudah jadi kepedulian sesungguhnya ya dari filmmakernya ya Mas ya, atau penulis naskah ya. Itu yang kita harapkan. Jadi kita tidak perlu lagi bilang bahwa ini hanya cinta politiknya Linke misalnya seperti itu kan sesuatu yang hal-hal seperti itulah. Kita tidak memikirkan apa itu cinta itu politik misalnya, tapi juga cinta itu politikal gitu, dan sebaliknya bahwa aksi politis kita juga adalah manifestasi dari cinta misalnya. Kalau kita mau ngomong agak bombastis kira-kira. Iya. Nah ini terkait dengan obrolan ini ada pertanyaan lagi nih Mas dari si Semi. Mana yang lebih penting sih Mas bagi pembuat film? Apakah penontonnya yang banyak atau banyak atau pesannya yang nyampe? Saya kok lebih percaya bahwa semua pembuat film ya, baik itu yang bergerak di bidang kreatifnya seperti saya misalnya gitu, atau yang bergerak di bidang materialnya gitu, pembiayaan dan sebagainya, digerakkan oleh keinginan untuk berekspresi. Artinya di awalnya itu kok saya berpikir bahwa yang paling penting itu adalah bagaimana kemudian ekspresi itu bisa mempunyai saluran koridor atau cara bercakap dirinya terhadap dunia luar gitu. Nah, penonton suka itu adalah urusan berikutnya. Tentu saja ini tidak menjadikan si kreator bisa semau-maunya gitu ya dengan semua ciptaannya, karena toh bagaimanapun dengan nilai atau alasan keberadaan karyanya juga salah satunya ditentukan bagaimana dia berpantulan dengan dunia luar, apapun itu, apakah itu kritikus atau penonton atau mungkin seseorang yang kita ingin persembahkan si karya itu. Jadi ini pertanyaan yang saya rasa tidak bisa dijawab A atau B gitu ya. Selalu ada negosiasi dan variasi di antara keduanya gitu ya, yang berbeda-beda dalam setiap kasus. Iya.
Jadi harus realistis ya Mas ya. Maksudnya kan kita juga kepingin bikin film yang pesannya nyampai, tapi juga nggak cuma nyampe ke 1-2 orang, tapi juga ke banyak orang ya Mas ya. Iya, tentu saja. Tapi juga tidak juga berarti bahwa itu harus disampaikan gitu kan, seperti itu. Karena begitu kita carried away atau kosong dalam untuk sampai, maka yang terjadi adalah dumit jeng gitu kan dalam actingnya. Seperti yang gitu kan, karena kita ingin bikin penekanan tertentu terhadap emosi tertentu, maka kita bikin sebuah bentuk yang zoom in, jeng. Nah, seolah-olah itu malah kemudian itu hasrat untuk menyampaikan kan sebenarnya kan, biar penonton tidak teralih perhatiannya, gitu kan, tidak biar lalu seperti itu. Kita tidak bisa memanipulasi penonton dengan Ya, saya setuju sekali. Kita tidak bisa memanipulasi penonton dan jangan sampai malah jadinya karbitan ya, Mas ya. Ya, betul. Ya. Nah, ini sekarang ada juga pertanyaan lagi nih, Mas, dari audiens kita yang untuk ngomongin kenapa sih, Mas, memutuskan untuk memfokus kepada film-film di daerah, padahal profitnya nggak seberapa. Nah, ini terkait yang tadi juga. Iya. Bukannya kami juga tidak berhitung, artinya tidak berhitung itu terus kami buang-buang uang, kami juga tidak sekaya itu juga gitu. Tapi kami rasa juga profit juga bukan satu-satunya hal yang kita cari gitu kan, karena kalau misalnya hitung-hitungan resiko dari bikin film dan menghasilkan untung sama memelihara babi misalnya dan menghasilkan untung itu lebih gampang untuk membayangkan untung dari yang kedua misalnya. Kasarnya demikian. Artinya bikin film bukan hanya semata-mata sekali gitu ya, tapi masih benar gitu. Membuat film juga bukan semata-mata untuk cari uang gitu, karena sebenarnya pada sebagian besar kasus kita bisa juga mempertanyakan kalau misalnya sebuah film produk, siapa sih yang diuntungkan yang pertama kali? Apakah kreator mengalami keuntungan demikian hingga dengan produknya si film ini? Itu juga pertanyaan yang tidak gampang dijawab. Mungkin jawabannya tidak, mungkin ya. Artinya dalam waktu yang singkat ini, dan ingat bahwa kita cuma mati sekali, dan artinya juga cuma hidup sekali, kenapa kita tidak mencoba hal-hal yang memang menjelajah. Kalau kita baca buku bukan hanya di halaman pertamanya, tapi kita ingin lebih jauh dari itu kan. Saya rasa semakin kesini ya, semakin kita mengalami banyak hal, maka penjelajahan ini menjadi semakin penting ketika kemudian kita merasa bahwa ada satu cara atau metode untuk mengaktualisasikan diri kita dan menghargai hidup yang singkat ini dengan mata sibuk dengan apa sebetulnya material kah? Saya tidak bisa menghindari klise-klise seperti itu, tapi apa boleh seperti ini yang terjadi pada kami setidaknya seperti itu. Jadi prioritasnya juga bisa bercakap dalam forum ini kita juga sesuatu gitu. Itu berharga juga saya rasa. Ya. Jadi itu salah satu alasan kenapa dirimu juga lebih memfokuskan kepada. Ya, dan kalau misalnya gini, ada yang satu kami temukan, kami juga melakukan venture yang lain dengan cara yang sama, artinya kami daerah, workshop, membuat film dan sebagainya, dan kemudian tayang di salah satu platform sosial video on demand gitu ya, saya tidak sebut merek gitu, tapi yang kami temukan juga adalah bahwa ternyata bersambut, cara-cara ini bersambut, hasil atau bersambut. Kami punya pada ratingnya bagus lah. Ya, meskipun ini masih sangat awal dan masih tapi memberikan presiden yang meyakinkan gitu bahwa pada akhirnya kita harus menyadari bahwa kita punya sumber naratif yang luar biasa kaya yang belum semua, baru sedikit sekali yang kita jelajahi. Jadi ini bisa juga dilihat sebagai omongan yang rakus juga bahwa kami ingin lebih, kami nggak ingin yang itu aja. Bahwa kemudian ini
dalam tanda kutip hanya menghasilkan film-film dengan produk value yang demikian, itu adalah soal yang berbeda. Tapi temuan-temuannya luar biasa. Yang meskipun itu dirayakan hanya oleh sedikit orang, tapi itu tidak terlalu penting juga pada saat kita menemukan sebutlah teritori baru gitu ya dalam dunia storytelling kita. Demikianlah. Ya, betul. Nah, untuk film-film semacam ini pun, ini ada pertanyaan selanjutnya, distribusinya sebaiknya kemana saja ya, kalau untuk film-film seperti misalnya Sebelum Berangkat? Ya, itu juga sebenarnya pertanyaan besar kami. Kami juga belum bisa menjawab. Tapi kami percaya bahwa, ya, tidak berarti bahwa ini tidak bisa dijual. Tapi misalnya begini, salah satu film kami itu sempat mau dibeli oleh pihak gitu ya, tapi kemudian persoalannya adalah buat kami karena intensi di awalnya bukan untuk dijual gitu, maka kalau duitnya datang siapa ya gitu. Bagaimana cara membagi nilai lebih dari uang ini kalau artinya film itu laku? Karena kami melakukannya atau memproduksinya tidak sebagai seorang company, sebagai sebuah company gitu ya, seperti itulah. Kami membuatnya secara komunal. Tapi tidak berarti bahwa ini tidak bisa dijual. Cuma memang kami punya pertanyaan tentang bagaimana kemudian nilai surplus dari barang ini bisa didistribusikan secara adil gitu di antara para produsennya gitu. Karena intensinya juga karena kami beranggapan bahwa dengan sinema rakyat, sinema organik ini, maka warga atau rakyat juga bisa menjadi produsen sekaligus. Mungkin kami bisa bilang bahwa kalau ada yang tahu nih gimana memikirkan cara ini, boleh deh kita akan bersama-sama. Misalnya ada sejumlah upaya misalnya yang dilakukan oleh teman-teman itu di kabelan, mereka bikin koperasi film, saya rasa upaya-upaya semacam ini menjadi menarik untuk dilihat dan didukung gitu, karena ini juga bisa jadi akan merubah pemandangan bisnisnya gitu ya. Kalau misalnya ada input atau kolaborasi dari pihak-pihak lain, atau ini menjadi sebuah arus baru misalnya gitu. Karena belajar dari apa yang kita alami dengan industri film kita, pesan atau jenis film ini banyak dihela atau dipandu oleh kepentingan komersial gitu, yang sayangnya terjadi oleh beberapa pihak, entah para pemilik modal gitu. Tapi para pemilik kreatif ini belum sanggup untuk mengimbangi para pemilik modal ini dan menjadikan ini film-film kita menjadi sesuatu yang lebih berimbang secara kreatif dan secara produksional gitu, yang menghasilkan profit yang bisa dibagi atau didistribusikan secara adil gitu. Kita punya pertanyaan itu di luar jenis film, di luar mutu film, kita masih punya pertanyaan besar dalam soal itu. Ya, jadi PR-nya sendiri tidak hanya untuk filmmu, tapi juga film Indonesia lainnya. Kita masih punya PR mencari outlet atau warung ya, Mas ya, tanda kutip warung buat distribusi film-film kita sendiri. Betul, saya rasa iya. Tentu saja kemudian kita juga bisa melihat pemandangan yang berubah gitu ketika perlahan-lahan misalnya industri televisi misalnya sudah mulai tenggelam itu kan, sunset industry kita menyebutnya, dan pindah ke internet gitu, di mana kemudian orang menonton lewat handphone misalnya. Di saat yang sama kita juga punya pertanyaan tentang terus bagaimana dengan keberkumpulan kita sebagai masyarakat gitu ya. Karena di bioskop itulah kemudian ada sejenis upacara tertentu gitu, dari tertentu di mana para penontonnya seperti merayakan narasi tertentu, sistem nilai tertentu, selera tertentu, dan itu menjadi imajinasi bersama gitu kan. Nah, kalau tidak ada pertemuan seperti ini, apalagi kemudian juga ada lockdown dan seterusnya, maka kemudian apa ya jadinya pergaulan kita, itu juga jadi pertanyaan yang lain lagi gitu ya. Tapi intinya adalah bahwa ya pembuat film berhadapan dengan tantangan yang terus berubah, tapi lebih besar daripada itu juga sebagai masyarakat kita punya tantangan yang semakin mengemuka tentang bagaimana cara kita bercakap satu sama lain.
perhatian karena orang bilang bahwa dengan gadget, dengan teknologi informasi maka berlangsung semacam hiperindividualitas, tapi juga ada hiper demokratisasi gitu yang kita tergagap-gagap lihat itu gitu. Ada hoax lah, ada namanya juga netizen. Nah, ungkapan-ungkapan seperti itu kan apa ya? Ya kita punya masalah gitu sebenarnya. Nah, kalau ini tentu saja agak nostalgia gitu ya, ketika saya membayangkan ada layar tancap di tahun itu ya 80-an, ada apa namanya orang jual jamu, kampanye KB dan seterusnya. Tapi menurut saya itu memberikan sebuah imajinasi bersama tentang nilai kehidupan yang diamini. Gitu. Artinya ini semacam ada pembelajaran karakter yang berlangsung di ruang publik yang itu juga punya kontribusi terhadap ikatan-ikatan yang kita perlukan dalam masyarakat. Nah, kita sekarang punya apa ya sekarang ya? Yang terjadi yang kita lihat di jalanan adalah kemarahan, orang protes, orang menuntut ini itu, orang memaki-maki dan seterusnya gitu. Jadi dengan ruang publik kita yang saya beranggapan kalau seandainya kita punya film yang ditonton dengan jenis upacara seperti yang terjadi secara nostalgis seperti zaman dulu, mungkin akan lebih baik kita punya cara bergaul. Mungkin ya, itu hanya gagasan selewat. Ya, itu sebenarnya tuh ide yang menarik ya, maksudnya untuk sebagai sebuah outlet baru buat orang-orang yang tadi dirimu bilang di jalan-jalan banyak orang-orang yang marah-marah ini gitu. Ketika mereka nonton layar tancap balik ke zaman tahun 80-an atau 70-an, kalau mereka mau marah-marah, mereka bisa langsung teriak-teriak aja langsung di situ, jadi ya juga lebih aman sesuai dengan itu salah satu intensi atau cita-cita ngomong agak bahwa di awal kita juga merasa bahwa warga rakyat komunitas itu memerlukan panggung gitu untuk mengekspresikan dirinya dalam mulutnya ya dengan cara yang agak lebih sehat agar energinya tersalur. Jadi kalau misalnya diajak mau apa namanya teriak-teriak di jalan marah-marah itu sudah nggak ada waktu. Sebenarnya kan yang terjadi kan tidak ada cara untuk mengekspresikan diri yang membuat mereka apa ya ada energi sosial yang mampet gitu loh. Ya. Ya, betul sekali. Ada energi sosial yang mampet dan akhirnya tidak tersalurkan, tidak ada. Ya. Ini sebenarnya ini masih banyak banget loh, Mas, pertanyaannya ini dari orang. Oke. Coba. Aku masih mencatat banyak banget pertanyaan dari orang-orang juga, ini masih terus bertambah terus di kotak pertanyaan kami. Cuma waktunya sudah hampir habis. Mungkin ada terakhir Mas dari dirimu, terutama terkait dengan pemutaran film sebelum berangkat di Festival 100% Manusia Film Festival ini. Mungkin ada ajakan untuk kenapa sih orang-orang harus nonton film ini? Ini adalah film yang sangat bersahaja gitu, tapi ini adalah sebuah tawaran yang tulus untuk bercakap-cakap gitu. Jadi saya rasa kok layak ya untuk yuk nonton yuk, semacam itulah. Ini yuk kita ngobrol kira-kira gitulah. Sesederhana itu pesan saya. Oke, jadi kalau nanti teman-teman bisa nanya-nanya ke dirimu, bisa follow di Instagrammu ya Mas ya? Ya, silahkan. Saya terima kasih sekali kalau ada yang follow, biar agak banyakan lah lumayan. Biar tambah banyak followermu. Lalu kalau Instagramnya Sinema Tumbuh Rakyat juga boleh ya Mas ya? Di boleh, silakan ya. ID ya. Ya. Nanti lain kali kita belum sempat ngobrolin soal Sinema Tumbuh Rakyat nih Mas, padahal saya ingin banget ngobrolin soal itu juga. Kita ngobrolin nanti itu lain kali ya Mas? Boleh, ya terima kasih sekali. Terima kasih banyak Mas. Oke Mbak Putri ya, makasih banyak kesempatannya. Salam buat teman-teman. Ya. Iya, ya terima kasih. Terima kasih. Sehat-sehat selalu Mas. Sehat-sehat selalu semuanya. Ya, tadi kita baru selesai ngobrol dengan
Mas Dirmawan Hatta, Mas Hatta dari sutradara dari film Sebelum Berangkat. Seru sekali obrolannya dengan beliau. Filmnya baru saja main hari ini di Festival Scope, ada di 100% Manusia Film Festival. Kalian bisa langsung pergi ke www.festivalscope.com, lalu cari laman kami 100% Manusia Film Festival dengan poster festival kami. Filmnya bisa ditonton secara gratis, bisa langsung booking di situ, tiketnya masih tersedia tapi sangat terbatas, jadi langsung buruan booking sekarang karena saya tidak tahu apakah besok masih tersedia atau tidak. Semua pertanyaan semoga sudah terjawab tadi. Bila masih ada pertanyaan lainnya, Mas Dirmawan bersedia menjawab. Kalian bisa langsung bertanya dengan beliau di Instagramnya @dirmawanhatta atau langsung bisa juga di Sinema Tubuh Rakyat di komunitas film yang beliau miliki di Magelang. Jadi kalian bisa langsung ngobrol bareng dengan mereka. Lalu kita masih ada juga malam ini, kita masih ada salah satu film kesukaan saya yang memaparkan kisah hidup tentang kaum penduduk terpinggirkan, marginal di Inggris. Jadi tidak hanya di Indonesia, di Inggris pun juga ada, yaitu Ray and Liz nanti malam jam 7 malam, setengah jam lagi sebenarnya. Tolong ditonton juga, itu sangat seru filmnya, dan kalau kalian mau menyalurkan emosi, silakan disalurkan emosi di film ini. Nanti bisa kabari kami, bisa ngobrol bareng kami di 100% Manusia. Besok kita juga masih ada film yang buat saya pribadi it's a very heart touching dan shocking juga, A Gift of God. Itu ada besok malam jam 7 malam, di mana nanti kita akan ngobrol juga bareng sutradara dan produsernya di hari Selasa. Yaitu di acara webinar State versus Human Rights. Itu di hari Selasa malam jam 8. Kalian bisa langsung daftar di website kami www.100persenmanusia.com untuk ikutan ngobrol bareng dengan para pembuat film dari A Gift from God, dan juga dipandu oleh Puri Kencana Putri. Dan besok malam juga kita masih nanti malam jam 8 kita masih ada acara 100% Express to Impress. Silakan ditonton bersama Inkana. Dia akan menyanyikan lagu-lagu yang sudah kalian request sebelumnya. Jadi kalian bisa lihat request kalian di situ. Dan kita juga masih ada besok malam itu ada 100% A Walk to Understand. Ini adalah salah satu acara walking tour kami yang sekarang kami adakan secara virtual mengingat situasi sekarang saat ini. Dan kali ini kami mengangkat tema local heroine, pahlawan perempuan. Jadi kalau kalian ingin tahu pahlawan perempuan dari Indonesia apa saja, silakan bergabung besok malam di A Walk to Understand di 100% Manusia. Untuk mendaftar di mana? Ada di 100persenmanusia.com atau bisa juga lihat di Instagram kami. Saya, Melina Putri Wismurti, Kepala Program Film dari 100% Manusia Film Festival, undur diri. Sampai berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Kita ngobrol lagi selanjutnya nanti di Instagram Live 100% Manusia Film Festival. Stay safe, stay sane, and don't forget to wear your mask. Ciao!